Selamat datang di Rendra Story Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan ketakutan berkumpul dalam bayangan gelap. Persiapkan diri kalian untuk memasuki alam gaib yang penuh dengan rahasia gelap dan misteri yang menggetarkan. Malam itu begitu dingin, dengan tiupan angin menerpa dari berbagai penjuru. Saat itu, sebuah kampung di pinggiran Jakarta belum sepenuhnya terlelap. Beberapa warga masih terlihat di warung-warung kopi sambil bercandaria. Ada juga yang sibuk memasang jebakan di sekitar kebun mereka agar terhindar dari musang-musang yang mencuri hasil panen dan merusak lahan. Wajar saja, jam masih menunjukkan pukul 20.00 dan sebagian orang menganggapnya masih terlalu dini untuk terlelap. Salah satu keluarga kaya di kampung itu adalah keluarga Pak Cokro. Ia tinggal bersama kelima istrinya. Ya, dia memiliki banyak istri, sedangkan anaknya dikirim ke kota untuk melanjutkan studi di universitas ternama. Di balik kesombongan itu, Cokro suka membagi-bagikan hartanya kepada warga kampung. Keluarganya juga sangat jauh dari agama. Rumahnya jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Dan tak satu pun dari mereka menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Islam hanya sekedar pelengkap identitas saja, karena kenyataannya ia sangat jauh dari Tuhan dan sibuk mengurusi hartanya. Di depan rumah besarnya terdapat pagar yang mengelilingi halaman rumah. Di sanalah tempat Amin dan Jali melaksanakan tugas sebagai satpam. Pekerjaan itu mereka laksanakan dengan mudah. Cokro sering memanjakan mereka dengan kopi dan makanan sewaktu mereka berjaga malam. Sambil menghisap sebatang rokok di mulutnya, tak lama berselang, Imah istri keempatnya datang membawakan teh hangat untuknya untuk menemani malam yang dingin ini. "Terima kasih," ucap Cokro. "Iya bang." Imah kembali masuk ke dalam rumah. Cokro meminum sedikit teh itu sambil terus menghisap rokok. "Gak, hari ini aku gak enak badan." Capek juga rasanya, padahal gak ngapa-ngapain, umam Cokro. Belum lama bersantai dan meminum tehnya, Cokro pun memutuskan masuk ke dalam rumah sambil membawa tehnya. Sesampainya di dalam, teh itu ia letakkan di meja. "Kenapa bang? Udah masuk aja?" tanya istri pertama Cokro. "Si Sapna mana?" tanya Cokro. "Sapna lagi di kamarnya bang," jawab Siti. "Ya udah, lu beresin nih teh sama gelahnya ya. Gue ada perlu sama Sapna," ujar Cokro kemudian berjalan menuju sebuah kamar. Setelah mengetuk pintu, Cokro masuk ke dalam dan bertemu Sapna di sana. Cokro meminta agar Sapna memijat badannya yang begal-begal. Tanpa banyak bertanya, istri kelima Cokro itu pun menuruti kemauannya, walau sebenarnya ia sedang merasakan nyeri di perutnya. Cokro berbaring terbalik di kasur dan Sapna mulai memijatnya perlahan. Pelan-pelan dong." "Lah, ini juga pelan-pelan kok," kata Sapna. Sapna melanjutkan pijatannya begitu pelan dan lembut sambil terkadang menahan nyeri di perutnya. Namun anehnya, Cokro selalu merintih seolah merasakan sakit dari pijatan istri mudanya itu. Sapna merasakan bingung dibuatnya. Ia pun semakin lembut dan pelan, akan tetapi Cokro semakin merintih sakit. "Udah deh, udah," kata Cokro kemudian langsung duduk. "Saya pelan-pelan kok," kata Sapna. "Ah, gak apa-apa, mungkin badan gue aja yang lagi sakit." Cokro tersenyum kepada istri mudanya sambil memegang bagian-bagian tubuhnya yang terasa sakit itu. Pandangan Cokro kemudian terarah kepada perut Sapna yang terlihat aneh. Perutnya terlihat membuncit. Padahal sebelum Sapna memijatnya, ia tak melihat perut Sapna sebesar itu. "Lu hamil apa? Kenapa itu?" tanya Cokro. "Aduh, gak tahu bang. Dari tadi perut saya emang sakit. Sakit nih bang," jawab Sapna. Perlahan-lahan perut Sapna kian membesar seperti balon yang sedang diisi gas. Cokro pun heran sekaligus cemas melihatnya. Sapna perlahan meringis kesakitan dan hampir menangis.
Teriakan kesakitannya mengundang istri-istri yang lain berkerumun di depan kamarnya, dan salah satu diperintahkan untuk memanggil Amin dan Jali. Teriakan Sapna semakin menggila, matanya melotot seakan dirasuki setan. Tak satu pun kata terucap selain teriakan-teriakan yang begitu keras kesakitan. Setelah Amin dan Jali pun ikut kebingungan melihatnya. "Aduh, kok bisa?" tanya Jali melihat Sapna yang terbaring lemas di pangkuan Cokro dengan perutnya yang kian membesar. "Jangan banyak tanya, panggil Pak Ustadz, bawa kemari cepat," ujar Cokro. Langsung berlari keluar rumah menuju rumah Pak Ustadz yang sebenarnya berjarak cukup jauh dari rumah Cokro. Ia hanya bisa menatap istri mudanya itu dengan rasa cemas, seakan takut sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan lebih buruk. Dalam pikirannya hanya melintas satu hal. "Min, ini pasti teluh, Min. Pasti ada yang sengaja mengirim ke gue. Kurang ajar. Padahal selama ini gue gak punya musuh, Min," kata Cokro kepada Amin yang duduk di sampingnya dengan nada marah. "Tenang Pak, sabar. Tenang Pak, pasti ada jalan," jawab Amin. Tiba-tiba Sapna mengeluarkan sebuah teriakan panjang yang begitu mengerikan. Ia berteriak sekeras mungkin sambil memegangi perutnya. Boom! Perut Sapna pecah dan meledak, menghamburkan semua isi perutnya dan tercecer ke segala penjuru dinding kamar dan lantai. Usus, lambung, dan ginjalnya berserakan di mana-mana. Bau yang teramat busuk sekaligus amis memenuhi seisi kamar. Amin yang terkena cipratan darah dan ceceran isi perut segera lari terbirit-birit, meninggalkan rumah Cokro dengan wajah yang takut sekaligus jijik. Sapna tewas di tempat dengan matanya yang melotot. Para istri lainnya kabur berhamburan. Begitu juga Cokro yang tak tahan dengan bau busuknya. Ima, istri keempat Cokro, berlari tak terkendali di ruang tamu. "Ima, hati-hati!" ujar Cokro. Namun Ima terus saja berlari. Dan di depan matanya sendiri, tangan Ima bergerak dengan sendirinya seperti ada yang mengendalikan. Ima memegang kepalanya dengan begitu kuat. Wajahnya menangis meminta pertolongan kepada suaminya itu. Ia tak lagi dapat mengendalikan badannya yang telah diambil alih oleh kekuatan jahat. "Ima, kamu ngapain? Lawan Ima, lawan. Jangan biarkan mereka menguasaimu," kata Cokro dengan nada tegas. Ima menggelengkan kepalanya, tanda ia tak mampu lagi mengendalikan badannya. Perlahan ia menarik kepalanya sendiri. Cokro pun perlahan mundur dan tak kuasa melihatnya. Sampai akhirnya kepala istrinya itu putus, dicabut oleh tangannya sendiri. Terlihat pembuluh darah dan saraf putus bagaikan selang air. Darah segar mengalir dengan derasnya, menggenangi lantai rumah Cokro. Cokro menangis ketakutan saat melihat kekacauan ini. Dirinya seakan pasrah dan tak sanggup melawan serangan keji ini. "Ampun, ampun!" teriak Cokro dengan histeris saat dirinya mulai menjadi gila. "Bang Cokro, tolong! Bang Cokro, tolong!" teriak istrinya yang lain dari tempat yang berbeda. Beberapa menit kemudian, suara istri-istrinya itu tak terdengar lagi. Setelah sebuah suara cairan tumpah terdengar dari dapur dan kamar mandi. Istri-istrinya pun dipastikan telah mati tak luput serangan ilmu hitam. Bau anjir darah tercium sangat menyengat di dalam rumahnya. Kejadian ini terjadi begitu cepat dan brutal. Cokro hanya bisa melihatnya dengan penuh ketakutan dan kesedihan. Di tengah rasa putus asanya, kepala istri keempat menggelinding melewatinya. Cokro hanya melihatnya dengan penasaran miris. "Apa salahku? Apa salah saya? Ampun, ampun!" teriak Cokro dengan wajah lemasnya sambil terduduk di lantai dan bersandar di salah satu dinding ruang tamu yang marah akibat cipratan darah. Teriak Cokro dengan wajah lemahnya sambil terduduk di lantai dan bersandar di salah satu dinding rumah tamu yang merah akibat cipratan darah. Malam yang bagaikan neraka saat itu. Kejadian tragis ini berlangsung dalam tempo yang begitu cepat. Tak ada yang mengetahui datangnya teluh ini dan tidak diketahui pula siapa pengirimnya. Cokro hampir gila dibuatnya. Sudah terlambat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Matanya memandangi mayat Imah yang tergeletak di lantai bersimbah darah tanpa kepala.
Astagfirullahaladzim, ucap Pak Ustadz saat sampai dan melihat keadaan ini. Sesekali ia juga merasa mual dan ingin muntah karena tak tahan. Tiba-tiba Cokro seperti ingin memuntahkan sesuatu, akan tetapi sangat sulit dikeluarkan dan justru malah menyumbat tenggorokannya. Sambil menahan bau yang membuat mual perutnya, Pak Ustadz mendekati dan membantu Cokro memuntahkan teluh itu. "Ayo, keluarkan Pak. Bismillah," ucap Pak Ustadz. Darah hitam mulai keluar dari mulutnya. Akan tetapi ada sesuatu yang seakan mengganjal di tenggorokan Cokro. "Bismillah." Pak Ustadz terus melawan dengan gelantunan doa-doa. Akan tetapi Cokro tetap kesulitan mengeluarkan isi muntahannya itu. Sementara yang terus keluar hanya darah hitam yang semakin banyak dan kental. Wajah Cokro sudah tak karuan. Lama-kelamaan ia kehilangan nafasnya. "Innalillahi," ucap Pak Ustadz. Ketika Cokro terlebih dahulu meninggal dunia sebelum mengeluarkan muntahan itu, Cokro meninggal dengan matanya yang melotot dan wajahnya yang membiru. Seketika Pak Ustadz menangis melihat pemandangan mengerikan ini. Seolah ada kepedihan dan kesedihan yang juga terasa dalam hatinya. Dalam mulutnya tak henti-hentinya doa ia lantunkan sambil melihat jasad istri-istri Cokro yang tewas tidak wajar sembari menahan bau yang tak sedap menguasai ruangan. "Ya Allah, apa-apa ini?" ucap Pak Ustadz sambil melihat sekitar dan menyadari ada sesuatu yang tak beres di sini. "Setan!" bentaknya. Kemudian ia berjalan ke arah Cokro yang sudah tak bernyawa itu. "Bismillah," ucapnya lagi sambil memukul tengkuk Cokro. Melalui pukulan Pak Ustadz itu keluar sebuah gumpalan daging merah dari dalam mulut Cokro. Daging itu berdetak-detak. Daging itu bukan sembarang daging, melainkan sebuah jantung. Pak Ustadz kemudian meminta pertolongan warga untuk mengurus dan mendoakan kekacauan di rumah ini. 1 jam pasca kejadian itu, rumah Cokro pun penuh dengan warga yang penasaran. Beberapa warga memanggil polisi dan ahli forensik untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Pak Ustadz hanya bisa melihat sebelum akhirnya diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi atas kasus ini. Sementara itu di belakang rumah Cokro berdiri seorang dukun yang sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian keluar Siti, istri pertama Cokro, dari rumah secara diam-diam, kemudian menghampiri dukun tersebut. "Terima kasih sudah membantu saya ya Ki. Saya sangat berterima kasih, saya sudah puas sekarang," ucapnya sambil membawa koper berisi baju-baju juga tas kecil berisi perhiasan dan uang tunai. "Baik, sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Kita harus segera pergi meninggalkan kampung ini," ujar dukun tersebut. Siti dan dukun tersebut kemudian kabur secara diam-diam dari kampung dan tak pernah kembali lagi. Terima kasih telah menyaksikan Rendra Story Horror, di mana setiap sudut menyimpan cerita-cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding. Jangan lewatkan kisah-kisah seram berikutnya